tempatnya firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih bahwa segala sesuatu Engkau sudah kerjakan indah dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau sudah memberikan kami kekuatan, bahkan kemampuan untuk bisa berada di bawah kaki Dikau, berkumpul bersama-sama pada sore hari ini. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan, merindukan firman-Mu untuk menjadi jaminan kehidupan kami, istimewa menjelang akhir zaman di bumi ini, untuk kami masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal ya Tuhan. Kami mohon supaya kuasa firman-Mu dapat menguatkan kami, membela kami dan membawa kami kepada Engkau ya Tuhan. Saat ini saat firman-Mu akan disampaikan, tapi kami menyadari oh Tuhan, dari kami tidak ada kemampuan yang cukup untuk dapat mengerti, mendengar dan mengerti firman-Mu. Sebab itu biarlah urapan Roh-Mu yang suci menolong kami. Demikian juga kuasa-kuasa kegelapan selalu coba mengganggu kami, mengganggu konsentrasi kami, mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, menutup berita dari Dikau Tuhan akan menghalanginya. Tetapi kami percaya Engkau berkuasa dalam kuasa darah-Mu untuk mengusirkan semuanya. Sebab itu Tuhan, sidang jemaat kami bersama-sama pada malam hari ini bersatu hati akan memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk usirkan segala setan yang menghalangi firman-Mu di dalam kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, pengaruh urapan Roh-Mu yang suci biar dirasakan, biar dialami oleh setiap pribadi, untuk kami bisa tertarik kepada Engkau Tuhan, menerima firman-Mu dengan pengertian untuk menjadi iman dalam hati kami, dan hiduplah kami di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, istimewa hamba-Mu pakailah dalam pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita duduk dengan tenang untuk bersama-sama pada malam hari ini kita memeriksa firman Tuhan yang akan kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Kitab Wahyu pasal yang ke-12. Kita akan periksa kitab Wahyu pasal yang ke-12. Haleluya. Merupakan salah satu dari muatan berita dari sangkakala yang ke-7, yang dalam ayat 15 ditiupkan oleh ketujuh malaikat. Saudara-saudaraku, dan kita mendengarkan malaikat yang ketujuh ini sempat meniupkan sangkakalanya untuk diperdengarkan bagi kita sekalian. Istimewa pada akhir zaman, sangkakala yang ketujuh ditiup oleh malaikat yang ketujuh. Disebut juga ini sangkakala terakhir. Dalam banyak tempat dalam Alkitab, para hamba-hamba Tuhan, baik perjanjian lama, perjanjian baru, menyebutkan ini sangkakala yang terakhir, kejadian-kejadian besar yang akan terjadi. Demikian juga saudara-saudaraku, bagi kita pada malam hari ini sangkakala yang ketujuh dibunyikan. Dan apa yang menjadi perkara yang sangat menarik hati kita adalah berita tentang kerajaan Allah datanglah. Dalam ayat yang ke-15 pasal 11, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Ini suatu jawaban doa yang diajarkan oleh Tuhan, baik dalam Injil Matius,
Injil Lukas dan Injil yang lain, di mana Tuhan mengajarkan doa yang kita kenal, doa yang besar, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara-saudaraku, saat ini doa ini bukan hanya diajarkan oleh Tuhan, tetapi sudah mendekati masanya bahwa doa ini akan segera dijawab oleh Tuhan. Bahwa kerajaan Allah datang di bumi ini untuk Tuhan menyatakan kehendaknya bagi umat manusia. Tuhan datang ingin saudara-saudaraku menyatakan kehendaknya bagi bumi ini, saudara-saudaraku, untuk menegakkan kerajaannya. Beberapa kali murid-murid merindukan kejadian semacam ini. Di saat-saat di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum kematiannya, beberapa kali kejadian-kejadian besar, dan murid-muridnya menyangka, Tuhan, apa masa ini Engkau akan memulihkan kembali kerajaan? Sampai pada saat ia dalam pengadilan yang tidak adil, saudara-saudaraku, soal kerajaan Allah ini masih disinggung dan dibicarakan. Tuhan mengatakan, kerajaanku bukan dari bumi ini. Sesudah ia mati, ia bangkit. Sebelum ia naik ke surga, lagi orang membicarakan tentang apakah sudah saatnya kerajaanmu akan dipulihkan kembali di bumi ini. Sesaat dia akan naik ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku, pertanyaan ini masih diulang. Jadi kita melihat bagaimana kerinduan hati manusia. Sesungguhnya suatu hal yang besar yang akan terjadi adalah turunnya kerajaan Allah di bumi ini. Begitu hebat, begitu dahsyat. Dalam Kisah Rasul pasal 1, saudara taruh tanda pada kitab Wahyu pasal yang ke-12 ini, sebab kita nanti akan bicara tentang ini. Tapi saya mau tunjukkan tentang bagaimana manusia ini sesungguhnya merindukan kerajaan Allah itu tanpa menyadari atau sadar ataupun tidak sadar. Tapi sesungguhnya manusia merindukan bahwa kerajaan Allah itu segera nyata. Kisah Rasul pasal 1 mulai ayat yang pertama. Jadi kita lihat bagaimana urut-urutan Tuhan bicara tentang kerajaan Allah ini agar kita menjadi sangat mengetahui. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, ini kerajaan Allah, kerajaan bagi Israel ini sesungguhnya kerajaan Allah, di mana Tuhan menyatakan kedaulatannya atas umatnya. Dulu disangka adalah bangsa Israel, memang kenyataannya demikian. Tetapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, ia bangkit, ia mengutus umat, para hamba-hambanya, untuk memberitakan kerajaan Allah itu sejauh mungkin sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku, ayat 7, dengar jawaban Tuhan. Jawabnya, ya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, engkau tidak perlu mengetahui waktu, sebab itu sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri menurut kuasanya. Baca terus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ini saudara-saudaraku perintah Tuhan. Sebelum ia naik ke surga, di mana pada saat itu para murid-murid yang adalah umat yang terdekat dengan Tuhan Yesus merindukan apa pada masa ini
kerajaan Allah akan dinyatakan. Memang saat itu terjadi suatu krisis, terjadi suatu penderitaan, anak-anak Tuhan dikejar, anak-anak Tuhan banyak yang dibunuh, disiksa dan sebagainya. Saudara-saudaraku dan murid-murid merasakan dengan naiknya Yesus, bangkitnya Yesus, dengan suatu tanda kemenangan, mereka memikirkan mungkin inilah saatnya kerajaan Allah dipulihkan kembali. Tapi Tuhan masih berbicara di sini. Pertama, soal waktu jangan kita bicarakan. Soal waktu jangan kita bicarakan. Tapi sesungguhnya apa yang kita harus perhatikan adalah melakukan kehendak Tuhan. Di sini perintah Tuhan, firman Allah disampaikan. Beritakan Injil ini. Kamu akan menerima kuasa. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, baik di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dan saat sekarang ini firman Allah sedang berada di tengah-tengah bangsa kafir, termasuk di dalam kita semua, termasuk sidang jemaat ini, di mana Injil yang pernah diberitakan dari Yerusalem lewat Yudea, Samaria dan sekarang mencapai kita. Di sini firman Allah sekarang berada dalam perkembangannya, saudara-saudaraku, untuk menjadi suatu sinar yang disebutkan sinar kemuliaan. Suatu sinar kemuliaan yang nanti akan menceritakan, akan memberitakan tentang datangnya Yesus Kristus. Kitab Wahyu pasal 12 itu berada dalam tanda sinar kemuliaan. Wahyu 12 itu dalam pengajaran tabernakel, itu dalam tanda sinar kemuliaan. Suatu tanda kemenangan. Jadi suatu proses akhir dari pekerjaan firman Allah, pekerjaan Roh Kudus dan kasih Allah untuk menampilkan sidang jemaat di dalam terang dari Allah, dalam terang kemuliaan dari Allah. Saudara-saudaraku, begitu firman Allah ini sampai kepada seluruh suku, bangsa dan bahasa, saudara-saudaraku, firman Allah ini masih akan disampaikan begitu jelas dalam kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius, Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-24. Ini jawaban Tuhan. Ini jawaban Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-24. Kita membaca ayat 13-14 lebih dahulu. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahnya akan selamat. Ya, ini orang yang setia, itulah yang akan selamat. Orang bertahan sampai pada kesudahannya. Kita sekarang berada dalam, bukan hanya dalam krisis, tapi dalam guncangan. Gereja Tuhan, bahkan bumi ini di mana gereja Tuhan berada, bukan hanya berada dalam krisis, tetapi juga dalam guncangan untuk menguji fondasi hidup kita. Ini yang akan diuji, untuk menguji fondasi. Nanti akan banyak anak-anak Tuhan gugur, artinya tinggalkan iman. Hamba-hamba Tuhan gugur, tinggalkan iman, tinggalkan pelayanannya, tinggalkan tahbisannya, gugur dari iman. Sebab apa? Sebab dasarnya tidak ada atau tidak kuat. Dalam Injil Matius ini Tuhan ajarkan merupakan penutup dari khotbah di atas bukit. Ia berkata tentang dua macam dasar, dari batu karang atau dari pasir.
Saatnya akan ada guncangan. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan Ya. di seluruh dunia, Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ya, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, termasuk bangsa kita, suku bangsa, dan di dalam umat yang ada di negeri kita ini. Terus Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kita lihat firman Allah ini akan dilontarkan, akan disaksikan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi di sini, sampai ke seluruh dunia, sampai semua bangsa. Sesudah itu barulah terjadi kesudahannya. Jadi di sini kita lihat kalau Injil ini sudah sampai ke seluruh bangsa, mari kita lihat wujudnya. Kalau Injil itu sampai ke seluruh bangsa, wujudnya untuk membuktikan bahwa Yesus segera akan datang. Mari kita baca ayat yang Pasal 24 ini, saudaraku, ayat yang ke-25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Aku mengatakan kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Dia ada di dalam kamar, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, ya, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. ya, 28. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ya, jadi ini tanda, saudaraku, bahwa firman Allah ini sudah sempat mencapai ujung bumi. Saudara-saudaraku, sudah sempat mencapai ujung bumi. Suatu terang yang besar akan terjadi di tengah-tengah bangsa, terutama bangsa kafir, bangsa yang ada di ujung bumi. Saudaraku, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, saudara-saudaraku, suatu terang besar akan terjadi, yaitu suatu sinar yang memancar seperti kilat, ya, memancar dari sebelah timur, melontarkan cahayanya sampai ke barat. Ini suatu perjalanan cepat dari Injil Tuhan ini nanti di hari-hari ini, saudara-saudaraku, begitu cepatnya nanti, dan proses dari firman Allah ini berjalan begitu cepat di hari-hari ini, terutama kita di ujung bumi ini, di bumi bagian timur, dari mana nanti berita Injil ini akan dilontarkan. Saya tidak tahu sistem apa yang Tuhan akan pakai, apakah rombongan-rombongan atau pribadi-pribadi, atau Tuhan menggunakan alat-alat yang memang serba canggih sekarang ini, saudara-saudaraku, untuk memberitakan berita ini. Tapi yang pasti adalah proses bagaimana berita firman diberitakan di dalam bangsa kafir. Ini sangat menentukan. Berita Injil yang sampai di bangsa kafir, bagaimana gairah bangsa kafir menerima Injil ini, saudara-saudaraku, merupakan tanda. Itu salah satu tanda. Tanda yang lain disebutkan, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Bangkai itu adalah tubuh yang sudah mati. Itu bangkai, tubuh yang sudah mati. Perjamuan suci ini adalah tubuhku, kata Tuhan. Yesus yang sudah disalibkan, dia mati, tubuhnya dipecah-pecahkan menjadi makanan yang sungguh-sungguh, darahnya dicurahkan menjadi minuman yang sungguh-sungguh. Untuk siapa? Untuk burung-burung nasar.
Perjamuan suci adalah tubuh dan darah Kristus. Yesus yang sudah mati, tubuhnya akan menjadi makanan, dan darahnya ada minuman yang sungguh-sungguh. Untuk siapa? Untuk burung-burung Nasar. Untuk burung-burung Nasar. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40. Saudara ikuti, saudara-saudaraku, ini suatu perjalanan sejarah Injil ini. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40, kita membaca ayat yang ke-29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada orang yang lelah. Ya, dia memberi kekuatan kepada orang yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sebenarnya saudaraku, kalau kita sangat peka atau sensitif terhadap berita firman, kita akan mengetahui bahwa saat ini saatnya kita dikuatkan oleh Tuhan. Saatnya Tuhan bekerja membaharui kekuatan umatnya dengan firman. Saat ini, saudaraku. Sebab banyak yang akan dilelahkan oleh situasi dunia ini. Banyak anak-anak Tuhan yang akan mengantuk oleh karena gelapnya dunia ini, saudara-saudaraku. Gelapnya dunia oleh karena dosa yang makin pekat membuat anak-anak Tuhan, membuat daging ini menjadi lengah, mengantuk, dan bahkan tertidur untuk ketinggalan. Tapi firman Allah ini, saudara-saudaraku, akan memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia akan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Ya. Dan taruna-taruna jatuh tersandung. Ya. Ini suatu puncak kekuatan dari manusia saat muda. Teruna ini suatu kehidupan, kekuatan yang sedang bertumbuh, itu pun tidak bisa diandalkan. Saudara-saudaraku, bisa akan jatuh. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Ya, dibaharui, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Ini burung Nasar, Raja Wali. Mereka bagaikan Raja Wali atau burung Nasar yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya. Ya, terus mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, jadi ini orang yang tidak terkejar. Orang yang tidak terkejar. Saudara-saudaraku, ini anak-anak Tuhan. Di kita biar merindukan di hari-hari ini bagaimana Tuhan dengan kuasa firman, dengan Injilnya memproses kehidupan anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku, untuk berada di dalam pemberitaan firman. Jangan meninggalkan pemberitaan firman. Memang kita harus membaca sendiri Alkitab. Berbahagia orang membaca, tapi juga berbahagia orang mendengar, kemudian berbahagia orang yang melakukan. Jadi ini proses bagaimana firman Allah ini sedang bekerja. Kita membaca, tapi juga kita mendengar. Jangan melepaskan, meninggalkan saat-saat pemberitaan firman. Tempatkanlah diri kita tepat di muka corong pemberitaan firman. Jangan jauh dari firman Allah. Sebab itu banyak menentukan nasib kita di kemudian hari. Kalau saat ini kita jauh dari firman, kita membaca kita tidak mengerti, mendengar juga kita tidak mengerti, sehingga Tuhan dapat menolong kita. Itu sebabnya saat ini, saat kita menempatkan diri kita tepat di bawah kaki Tuhan, begitu dekat di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Allah, orang-orang menanti-nantikan Tuhan.
itulah bagaikan Raja Wali, merindukan tubuh dan darah Kristus. Apa artinya tubuh dan darah Kristus? Perjamuan suci adalah firman Allah yang kita bukan hanya dengar, tapi kita bisa pegang, kita bisa makan, kita bisa rasakan, makan dan minum dan rasakan kekuatannya. Itu firman yang kita dengar, kita mengerti, kita praktekkan. Itu sebabnya perjamuan suci ini, saudara-saudaraku, tidak sekedar kita menggunakan sebagai suatu bahagian saja secara kebiasaan dari ibadah. Dulu zaman perjamuan suci sudah mulai ditingkatkan. Kemudian kami, beberapa para murid-murid dari guru kami, Pendeta Injiono, sebanyak saudara mengenal dia. Kami bertanya, Om, kalau perjamuan suci terlalu sering dipakai, digunakan, kalau perjamuan suci terlalu sering dipakai atau digunakan, apakah nanti tidak perjamuan suci ini menjadi kebiasaan sehingga tidak ada kekuatannya lagi? Saudara dengarkan, ini jawaban yang saya pegang dan saya teruskan sampai pada hari ini. Dia berkata demikian, memang kalau perjamuan suci itu dipakai tanpa pembukaan firman Allah, maka itu memang berbahaya. Perjamuan suci itu akan menjadi suatu kebiasaan. Perjamuan suci akan menjadi suatu kebiasaan, tradisi, dan itu, saudara-saudaraku, bukan hanya tidak kuat, tetapi malah tidak membawa berkat. Maafkan kalau saya gunakan istilah, malah menjadi kutukan, seperti apa yang dialami oleh Yudas. Dalam perjamuan suci yang terakhir, Yudas akan dinyatakan. Siapa Yudas ini? Itulah orang yang menggunakan perjamuan suci, tapi tidak mengalami keubahan. Firman Allah, kalau saudara baca dalam Injil Yohanes malam terakhir, bagaimana Tuhan bekerja untuk menolong mereka. Perjamuan suci, saudara-saudaraku, dalam Injil Yohanes mulai pasal yang ke-13, di mana malam terakhir itu, malam terakhir, mulai Injil Yohanes 3, malam terakhir Tuhan bekerja begitu keras, membasuh kaki murid-murid, menolong Petrus dan sebagainya. Terakhir Yudas. Yudas yang sudah sekian lama ikut Tuhan, tetapi dia tidak mengalami suatu pembaharuan dalam hidupnya. Dia tidak mengalami firman menjadi daging. Dia masih mendapat kesempatan perjamuan suci terakhir. Di situ Yudas dinyatakan. Siapa Yudas itu? Itulah orang yang nanti akan keluar, dan dialah yang nanti akan menjual Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, kita berada pada saat-saat semacam ini. Murid-murid yang mengikut Tuhan. Pada waktu itu saya akan lanjutkan tadi jawaban dari guru kami, dan itu berdasarkan pengajaran yang ia terima. Saudara-saudaraku, dia katakan kalau perjamuan suci ini digunakan tanpa pembukaan firman Allah, itu sangat tidak berguna, bahkan bisa membuat kehidupan itu. Ini sebetulnya saya takut mengucapkan perkataan ini, tapi saya harus ucapkan untuk kepentingan kita semua di hari-hari ini. Kehidupan itu malah menjadi seperti Yudas, terkutuk seperti Yudas. Sebab itu, saudara-saudaraku, sebelum firman Allah disampaikan, sebelum perjamuan suci kita gunakan, kita mendengarkan firman Allah dengan sebaik-baiknya, supaya firman Allah yang kita dengar itu kita terima, kita makan, kita
menjadi darah daging Allah ini yang kita sempat dengar dalam Bible Study. Kita menikmati firman Allah, bukan hanya kita dengar, tapi kita makan, kita minum, merupakan tubuh dan darah Kristus untuk firman Allah itu ditetapkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Rasul Paulus, saudara-saudaraku, Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang keempat, di tengah-tengah bangsa kafir. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Saya akan tunjukkan tentang sinar ini. Sebab Wahyu 12 itu bicara tentang Shekinah glory. Pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ya. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Terus? Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Iya, Rasul Paulus ini, saudara-saudara, dalam Kisah Rasul maupun dalam surat Roma umpamanya, dia menyebutkan dia itu dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa kafir. Jadi Injil ini sudah dibawa dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada bangsa kafir. Rasul Paulus dia ceritakan bagaimana kesungguhannya memberitakan firman. Dia memberitakan firman Allah dan dia rela untuk dipertimbangkan, untuk dihakimi, untuk dipertimbangkan sejauh mana kesungguhannya atau tidak sungguhnya dia memberitakan Injil. Ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ya, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Iya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, iya, yang adalah wujud Allah. Iya. Jadi ini Injil yang diberitakan mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi ini sekarang justru akan bekerja menampilkan satu pribadi dalam kemuliaannya. Itu yang harus kita mengerti, bahwa firman Allah ini membuat manusia ini, membuat kehidupan kita yang menerima firman Allah itu, menerima firman Allah itu menjadi suatu kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Dan tanpa kita sadari, sebenarnya kehidupan anak-anak Tuhan itu sedang dalam sinar kemuliaan Tuhan. Injil itu membuat suatu kehidupan itu bisa bersinar, bisa bercahaya. Ulangi, Injil atau firman Allah itu membuat kehidupan anak-anak Tuhan bisa bersinar, bercahaya, bagaikan satu kehidupan yang berselubung dengan matahari. Saudara percaya? Saudara percaya? Ini banyak kali kita tidak sadari. Dan memang ini hanya dapat diterima dengan iman. Bahwa firman yang kita terima, kita mengerti, menjadi darah dan daging itu, membuat kehidupan itu bersinar, membuat kehidupan itu bercahaya. Untuk satu waktu ditampilkan bagaikan perempuan yang berselubung dengan matahari. Oh, puji Tuhan. Jadi itulah gereja Tuhan di hari-hari ini, saudara-saudara, merupakan satu kehidupan yang sedang dibentuk oleh firman Allah, sedang disinari oleh terang dari firman Allah. Injil yang kita terima untuk nanti berita Injil ini, Injil tentang kemuliaan Kristus, Injil tentang kemuliaan Kristus, itu akan bersinar, akan bercahaya
dan akan dilontarkan dari timur ke barat. Saya masih belum tahu proses ini bagaimana nanti akan terjadinya. Anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku yang sempat dikerjakan oleh Tuhan ini, untuk mencapai suatu kehidupan yang benar-benar tidak bisa dijamah oleh setan. Tapi mulainya sederhana sekali. Memperhatikan pemberitaan firman. Prosesnya mulainya di situ, saudara-saudaraku. Untuk menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang akan bersinar bagaikan suatu terang matahari yang bercahaya, bagaikan bintang fajar, bintang timur bercahaya. Itu dimulai dari perkara yang sangat sederhana. Duduk, mendengar, memperhatikan, mempercayai, dan melaksanakan. Itu prosesnya. Dan kita tanpa sadar, kita bercahaya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-13. 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 Injil Matius pasal yang ke-13 itu ada 7 perumpamaan. Angka 7 mengingatkan kita tentang, angka 7 itu mengingatkan kita tentang 7 cabang dari kaki Dian. Masing-masing cabang mempunyai suatu pelita. Itu berarti suatu kehidupan yang bercahaya. Ya, mari kita membaca sekarang ayat yang ke-40. Salah beberapa ayat ini aja kita baca dari perumpamaan ini. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Pada akhir zaman 41, Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Iya, jadi saudara perhatikan di hari akhir ini, saudara-saudaraku. Di hari-hari ini perpisahan besar terjadi. Anak-anak Tuhan yang di dalam firman dengan anak-anak Tuhan yang pemilihan ini sudah pemilihan tingkat akhir, saudara-saudaraku. Ini akan mengumpulkan mereka segala ayat yang ke-41 ulangi. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Iya, jadi Tuhan akan memurnikan kerajaan Allah ini bagaikan gandum, saudara-saudaraku, dipisahkan dari sekam. Dipisahkan dari sekam. Jadi memang ada 2 tingkat pemilihan untuk anak-anak Tuhan, untuk orang Kristen. Yang pertama kali pemilihan di ladang. Di ladang terjadi pemilihan sementara di ladang. Sementara gandum itu masih di ladang. Pada waktu itu gandum di sana bercampur dengan lalang. Ini pemilihan pertama. Anak-anak Tuhan itu dipilih. Pertama, dikeluarkan dari tengah-tengah lalang atau ilalang. Hampir sama, kalau baru daunnya, batangnya kelihatan hampir sama. Orang Kristen ini nanti kelihatan hampir sama. Tetapi ada yang bukan Kristen, sebenarnya itu lalang. Di sini disebut itulah orang yang menyesatkan. Dianggap Kristen padahal bukan. Ini yang nanti kita harus perhatikan di hari-hari ini. Bagaimana pengaruh dunia dalam gereja Tuhan. Saudara-saudaraku, membuat anak-anak Tuhan bisa bingung jika tidak berpegang pada firman. Tapi nanti itu akan dipisahkan. Itu pemisahan pertama. Masih kasar, secara kasar,
masih di bumi ini, masih pengaruh bumi banyak sekali, pengaruh-pengaruh politik, pengaruh-pengaruh kesusahan itu masih akan nanti memisahkan anak-anak Tuhan. Mana anak-anak Tuhan yang sungguh tidak tercampur dengan perkara-perkara yang lain, saudara-saudaraku, akan menjadi satu kehidupan yang benar-benar dipisahkan. Kemudian pemilihan yang kedua, ini sudah di dalam gudang. Pemilihan di dalam gudang. Pemilihan untuk masuk atau untuk disimpan dalam gudang. Ini sudah lebih dalam. Dan itu memang nanti akan dikerjakan oleh suatu guncangan. Kita akan berada di dalam Injil Matius pasal yang ketiga. Dalam Injil yang lain juga disebutkan nyiru ada dalam tangannya. Nyiru ada dalam tangannya. Ini untuk memisahkan gandum dari sekam. Jadi ini memang sudah gandum, tapi tidak ada isinya. Sudah orang Kristen, sudah modelnya betul-betul gandum, betul-betul orang Kristen. Ibadahnya sudah Kristen, tetapi isinya tidak ada. Orang Kristen yang tidak berisi. Seperti tabut tanpa isi. Tabut perjanjian itu, saudara-saudaraku, tadinya dari kayu, tapi disalut dengan emas. Namun harga dari tabut itu belum dikatakan lengkap jika tabut itu belum diisi dengan alat. Yaitu yang pertama, 2 loh batu, itulah kasih Allah. Yang kedua, buli-buli emas berisi mana. Yang ketiga, tongkat Harun. Kalau semua itu sudah diisi, atau pada mula pertama kalau 2 loh batu sudah diisi, kemudian tutupan grafirat, tutupan pendamaian ditaruh, maka sinar kemuliaan itu akan bersinar. Baru disebutkan nilai dari tabut perjanjian itu sepenuhnya. Jadi jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong, saudaraku. Jangan tabut ini menjadi kosong, supaya kehidupan kita menjadi suatu kehidupan yang benar-benar dikatakan bukan penyesat. Jadi kita nanti dipilih oleh Tuhan. Gereja Tuhan dipilih oleh Tuhan pertama antara orang Kristen dan orang dunia, itu dipisahkan. Itu pertama. Yang kedua, anak-anak Tuhan itu sendiri dipilih. Anak-anak Tuhan itu sendiri dipilih. Anak Tuhan yang berisi dan anak-anak Tuhan yang tidak ada isinya. Gandum tetapi hanya kulit. Kristen tetapi hanya Kristen kulit. Tidak punya isi. Itu waktu guncangan akan kelihatan. Kalau ibu-ibu sangat mengetahui, kalau saudara menggunakan nyiru, itu tidak harus diam. Kalau nyiru itu diam, tidak ada gunanya. Nyiru itu digunakan harus digoyangkan. Digoyangkan. Ada yang goyangkan begini, ada yang digini-ginikan. Ibu-ibu, benar saya cerita ini? Ibu-ibu, benar yang saya cerita ini? Kalau saudara punya nyiru, betul begini? Sudah itu digini-gini lagi. Bahkan digini-gini lagi. Nah itu yang hampa, tidak bisa tahan. Tidak bisa tahan. Kalau sudah gini-gini masih belum lagi digini lagi. Betul ibu-ibu? Masih ibu korek lagi. Jangan-jangan ada yang baru goyang lagi. Sudah goyang diapakan lagi? Ditiupin lagi. Tapi memang tidak bisa tahan.
guncangan yang terjadi ini, saudara-saudaraku, untuk memilih anak-anak Tuhan. Untuk memilih anak-anak Tuhan. Di saat itu tidak bisa bilang, Papa, tidak bisa lagi. Mama, nggak bisa. Kita masing-masing pada waktu itu harus berada pada sejauh mana kita beribadah. Masing-masing. Ayat lain yang mengatakan, Papa tidak bisa menanggung anaknya, anak tidak bisa menanggung papanya, dan sebaliknya. Masing-masing harus menyatakan apa kita Kristen beriman. Kristen beriman itu ada buli-buli emas, memiliki firman. Apa kita adalah Kristen yang benar-benar bersaksi. Ada kesaksian Yesus, ada Roh Kudus membuat kita berani bersaksi, melakukan firman Allah. Apa kita menjadi orang Kristen yang penuh kasih sayang dengan segala perbuatan? Itu isinya. Jadi sebelum nanti kerajaan Allah ini datang, ini digoyang dulu. Di sana dalam ayat yang ke-641, ulangi ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Iya. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertaan gigi. Jadi sama seperti zaman dulu, saudaraku, perumpamaan ini itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus malam terakhir. Besok pagi dia harus disalibkan, jam 9 pagi dia harus disalibkan. Malam terakhir dia masih berusaha untuk menolong Yudas. Tapi Yudas yang namanya sekam tidak bisa tertolong. Dia terkeluar juga. Ayat Alkitab mengatakan dia meninggalkan, dia terkeluar dari persekutuan murid-muridnya Tuhan. Sebab dia sekam. Padahal dia sudah mengalami ujian. Yang pertama dari semua orang, Tuhan memanggil hanya 12 orang, termasuk Yudas. Dia sudah menerima panggilan. Dia begitu dikuatkan untuk memiliki suatu jabatan yang disebut adalah rasul-rasul. Tapi pada ujian yang terakhir, di mana guncangan itu datang, saudara-saudaraku, Yudas tidak bisa tahan. Dia terkeluar. Itu nanti dalam guncangan ini, saudaraku, dalam guncangan ini, anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, itu nanti akan kelihatan. Tidak usah dipecat, tidak usah. Dia akan terkeluar sendiri. Tidak usah istilahnya gereja itu dikucilkan, apalagi dikena siasat. Tidak perlu. Dia akan terkeluar sendiri. Gak bisa tahan dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Raja Daud dia bicara tentang itu, bahwa orang-orang semacam itu tidak bisa kuat dalam perhimpunan anak-anak. Dia akan terkeluar. Itu sebabnya perjamuan suci itu Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11, ini merupakan suatu ujian bagi kita. Tidak mungkin tidak akan terjadi suatu perpecahan di antara kamu untuk menguji siapa yang sungguh-sungguh. Sesudah itu dia bicara tentang perjamuan suci. Inilah tubuhku, inilah darahku. Di sini juga demikian. Jadi nanti akan kelihatan Kristen yang betul dengan Kristen yang hanya sekam. Saya bicara ini dalam rasa ketakutan, tetapi suatu kerinduan kepada Tuhan agar kita semua ini saat mendengar firman Allah, setiap ada kesempatan benar-benar bisa membuka hati untuk diisi oleh firman Allah. Sebab dari firman Allah itu timbul kesaksian nanti.
Dari firman Allah itu timbul pengharapan. Dari firman Allah itu akan timbul kasih Allah. Itu semua ada ayat-ayatnya dalam Alkitab. Melakukan firman Allah. Itu dari firman. Itu kita memiliki kasih. Mendengar firman Allah. Timbul iman. Di dalam iman itu timbul pengharapan. Jadi bagaimana kita mendengar firman Allah sekarang ini? Dalam Injil Matius pasal 13 ini tentang perumpamaan tentang firman Allah. 7 macam perumpamaan. Ayat 42. Sudah kita baca tadi ayat 42. Kalau semua itu dicampakkan ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bersinar bercahaya seperti matahari. Dalam kerajaan Bapa mereka. Ya, dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudaraku, masih ada kesempatan bagi kita. Sedikitnya jam ini, sedikitnya menit-menit ini. Kita mendengar firman Allah. Ini merupakan kesempatan untuk kita beroleh selamat. Rasul Paulus mengatakan, anggaplah kesempatan sekarang ini. Anggaplah waktu yang ada ini sebagai kesempatan untuk selamat. Gunakan kesempatan mendengarkan firman Allah ini. Dalam guncangan semacam ini, saudara-saudaraku, praktek bagaimana kita saling mengasihi. Dalam guncangan ekonomi di antara kita, ada masih banyak saudara-saudara yang dalam kekurangan, dalam kesulitan. Hidup yang terutama adalah menyangkut sembako ini, saudara. Sembako. Jika saudara melihat, secepatnya saudara melihat saudara kita dalam kekurangan, jangan tutup mata. Langsung berbuat. Tidak usah tunggu komando dari tua-tua, dari pendeta. Segera saudara melihat orang yang benar-benar membutuhkan uluran tangan. Langsung lakukan. Itu perbuatan yang secara langsung saudara terkena sasaran. Ada banyak cara sekarang orang mengumpulkan sembako, tetapi sasarannya saudaraku tidak setepat. Jikalau saudara melihat orang sedang dalam kelaparan, saudara langsung ulurkan tangan, memberikan langsung kepada dia. Orang lain nggak tahu, tidak mungkin tidak ditulis di koran, tidak diumumkan di televisi, tapi perbuatan itu tidak mungkin tersembunyi. Itu nanti akan bersinar, itu nanti akan bercahaya. Jadi saya menganjurkan sidang jemaat. Saudara berada di kampung, saudara berada di tengah-tengah sidang jemaat. Saudara-saudaramu dalam sidang jemaat ini. Ada yang dalam penderitaan. Ada yang anak-anak kecil yang sudah tidak sempat minum susu lagi. Secepatnya saudara tahu, saudara dengar siapa dia, tolong. Di dalam kampung di mana saudara berada juga lakukan itu. Itu suatu perbuatan yang mungkin orang tidak tahu. Memang tidak akan digembar-gemborkan, tetapi sinar dari apa yang merupakan suatu motivasi perbuatan itu dari firman yang saudara dengar, itu akan bersinar bercahaya bagaikan matahari. Dan inilah nanti kumpulan orang-orang semacam inilah nanti yang akan merupakan satu tubuh, ditampilkan bagaikan seorang wanita. Dia berselubung dengan matahari. Dia bercahaya seperti sinar matahari. Jadi ini yang pertama, saudara. Bagaimana kita sekarang mendengar firman Allah? Menjadi percaya. Dan dari iman ini kita melakukan, kita mengalami, kita merasakan bagaimana kasih itu langsung kita bisa rasakan. Jika Tuhan mengizinkan dan masih ada kesempatan, pada tanggal 3 Maret yang akan datang, kita akan membuka sekolah Alkitab
ya. 3 Maret ya. Tanggal 1 Maret permulaan sidang umum, tanggal 3 Maret kita akan buka sekolah Alkitab di Surabaya, dan sebagaimana biasa-biasanya sekolah ini dibiayai oleh Tuhan lewat sidang jemaat dari para donatur dan kebanyakan dari gereja ini itu ya merupakan orang yang berbeban pertama. Di tengah-tengah sembako yang begini hebat, kita tidak gentar dengan soal itu sebab kita tahu Tuhan pelihara kita dengan firman-Nya secara biasa, dan kalau secara biasa tidak bisa, Tuhan mampu memelihara anak-anaknya secara luar biasa. Tapi bagaimana iman ini? Bagaimana iman ini? Beberapa saudara sudah mulai ambil bagian, ada yang mengirimkan alat tulis, biasanya ada yang mengirimkan beras dan sebagainya, bahkan segala-galanya. Pada waktu yang lalu saudara sampai selesai sekolah Alkitab, mereka benar-benar terpelihara dalam segala sesuatu, dan kita menggunakan kesempatan-kesempatan yang terakhir ini, saudara-saudaraku, untuk lagi dalam suatu pendidikan ini, untuk kita ambil bagian. Sebenarnya saya sudah bertekad di hati untuk tidak menerima lebih dari 30 orang, tapi saya tidak mampu membendung desakan yang begitu, saya katakan desakan yang dahsyat, sebab tidak bisa dibendung. Sampai pada hari ini sudah 50, ya sudah 50, berarti lebih 20 orang. Mensulit untuk saya membendung. Peraturan-peraturannya sudah ketat, tapi begitu kuat serangan-serangan ini bahwa waktu sudah dekat. Ini apa yang harus kita lakukan. Mereka ini akan diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, membawa Injil ini sampai ke seluruh muka bumi. Sebabnya mari saudara kita, masing-masing kita lebih dahulu mendengar firman Allah. Itu nomor 1. Kalau mendengarnya benar, imannya kita benar. Kalau iman kita benar, perbuatannya juga akan benar. Kalau perbuatannya benar, segala kegelapan itu akan pergi. Sebab orang ini akan bercahaya seperti matahari. Dia akan bersaksi. Jadi kita membaca dalam kitab Wahyu pasal 12. Di sini terang itu disatukan oleh Tuhan, dikumpulkan oleh Tuhan. Dari setiap orang yang benar-benar mendengar firman Allah, yang tidak terpengaruh dengan perkara-perkara lain, itu akan ditampilkan. Wahyu 12. Wahyu 12 ayat yang pertama. Wahyu 12 ayat yang pertama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya. Seorang perempuan berselubungkan matahari, ya, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, terima kasih. Jadi saudaraku, nomor 1 ada terang matahari. Nomor 1 ada terang matahari. Kehidupan yang dikerjakan oleh firman Allah menjadi bersinar bercahaya saat menanti-nantikan hari kedatangan Tuhan. Bagaikan burung nasar, dia merindukan firman Allah. Dia memakan firman Allah. Dia makan firman Allah bagai makan tubuh dan minum darah Kristus. Sehingga firman Allah itu menjadi daging dan darah dalam kehidupannya. Bukan daging yang akan binasa ini, bukan daging dari lebu tanah, bukan darah dari lebu tanah, tapi daging dan darah dari tubuhnya Kristus, tubuh yang datang dari atas. Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 15, itulah yang memberi kita kehidupan, yang menghidupkan, ya. Kalau dari lebu tanah itu tubuh yang dihidupkan. Tapi kalau kita terima dari atas, dikatakan dia menghidupkan. Puji Tuhan. Jadi ada benda yang pertama adalah matahari. Itu merupakan satu tubuh yang besar. Dalam kitab Daniel
kitab Daniel. Namanya tertulis dalam kitab itu. Ya, tertulis dalam kitab ini. Salah satu tugas dari murid-murid mengabarkan Injil. Dan waktu mereka pergi mengabarkan Injil, mereka berhasil menyembuhkan orang sakit, dan bahkan sampai setan itu keluar dari orang-orang yang dirasuk setan. Tapi Tuhan katakan, jangan kamu senang. Tuhan katakan, aku melihat setan itu, dia terlempar dari atas ke bawah. Tapi jangan kamu senang karena setan itu tunduk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab itu, kitab El Hayat, kitab kehidupan. Nanti pada hari Senin yang akan datang di Jalan Johor akan ada baptisan air. Semoga banyak di antara saudara-saudara ini yang akan dibaptis ada di sini sekarang ini mendengarkan firman. Masih ada kesempatan besok untuk kaum muda, juga hari Minggu pagi dan sore untuk umum mendengarkan firman tentang baptisan air ini, supaya baptisan air itu jangan sekedarnya begitu saja, tetapi siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Namanya tertulis di dalam kitab El Hayat. Jadi saudara-saudara perhatikan sungguh-sungguh, saudara-saudara akan dibaptiskan untuk masuk dalam baptisan tidak main-main. Tapi supaya kita terluput, bangsamu akan terluput dari suatu kesesakan yang besar, yaitu mereka yang namanya tertulis dalam kitab ini. Jadi penyelamatan ini sedang kita nikmati, sedang kita manfaatkan di hari-hari ini. 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah. Yang tidur dalam debu tanah ini adalah orang-orang percaya yang meninggal. Ini mereka itu tidur di dalam debu tanah. Akan bangun. Ya. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Ya. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ya, ini yang percaya akan bangkit untuk menerima hidup yang kekal. Tapi yang lain nanti itu kebangkitan merupakan kematian yang kedua untuk menerima kengerian yang kekal. Ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana. Ya, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ya, akan bercahaya bagaikan cahaya matahari, cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Dan pemimpin-pemimpinnya seperti bintang-bintang. Ya, seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Ya, tetap untuk selama-lamanya. Jadi di antara anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku, ada bintang. Dalam Wahyu 12 disebut 12 bintang di atas kepala. Ini pemimpin-pemimpin. Dalam pengajaran tabernakel itu merupakan rasul-rasul hujan akhir. Jangan dulu tanya kepada saya, siapa itu Om? Saya nggak bisa jawab. Pengajaran hanya menyebutkan dia adalah pemimpin-pemimpin bangsa yang akan memimpin gereja Tuhan keluar dari malapetaka guncangan yang besar ini. 12 bintang itu rasul-rasul hujan akhir. Orang-orang dikatakan orang-orang bijaksana, pemimpin-pemimpin, saudara-saudaraku, memimpin kepada kebenaran. Mereka seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ini tidak sampai diseret oleh ekornya ular naga. Jadi ini suatu kehidupan gereja Tuhan, saudara-saudaraku. Suatu kehidupan gereja Tuhan sekarang ini yang sedang dikerjakan oleh firman Tuhan. Sebab itu bagaimana kita menerima firman Allah ini. Dan ini yang menentukan bukan siapa-siapa, kita sendiri. Kita sendiri menentukan nasib kita sekarang ini mau jadi apa. Kita mau selamat, ya kita yang menentukan sekarang. Kalau kita tidak mau selamat, ya main-main aja lah waktu dengar firman Allah. Main-main aja. Nanti akan menyesal
tapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Jadi menentukan, siapa yang menentukan keadaan kita nanti bukan siapa-siapa, tetapi kita sendiri dengan sikap kita menerima firman Allah. Rasul Paulus mengatakan kami terbuka luas bagi saudara. Bagaimana kita membuka hati kita ini? Kalau kita buka hati ini sempit, ya kita terima sedikit. Tapi kalau kita terima hati kita, kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk kasih karunia Allah ini, kita akan menerima dan itu akan bekerja di dalam kehidupan kita sekali. Kita nanti akan berhadapan dengan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan. Sebab itu saudara-saudaraku, jangan lagi kita menjadi seperti kanak-kanak, tapi saatnya kita harus berjuang. Gereja Tuhan sudah saatnya berjuang, tidak main-main, tetapi dengan kesungguhan. Sebab orang-orang yang nanti akan menjadi pemimpin ini, mereka itu bagaikan bintang-bintang. Bagaikan bintang-bintang yang berpegang teguh pada firman kebenaran. Pemimpin-pemimpin ini orang bijaksana, dan ini bukan orang main-main, saudara. Ini bijaksana di sini artinya tidak main-main dalam mengerjakan keselamatan. Mereka ini tidak main-main. Saya lebih baik menggunakan perkataan kita ini jangan main-main. Kalau kita mau dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang di dalam kehidupan rohani kita menjadi orang yang berguna bagi Tuhan, memimpin umat Tuhan, memimpin orang-orang datang kepada jalan kebenaran, kita jangan main. Kita sudah diselamatkan, jangan bermain-main dengan keselamatan kita. Ngeri saudara-saudaraku kalau kita ini sudah diselamatkan, tetapi dalam ibadah kita bermain-main dengan keselamatan ini. Itu firman Allah, itu pengajaran tidak bersinar dalam kehidupan kita. Dalam Filipi pasal yang kedua, kita lihat ini pemimpin-pemimpin yang disebutkan pemimpin-pemimpin. Orang yang sungguh-sungguh, tidak ada ciri bermain-main dalam ibadah, dalam pelayanannya. Tidak ada ciri bahwa dia ini terpaksa, tidak ada. Ini orang sungguh-sungguh. Itu orang pilihan Tuhan, yang dijamin oleh Tuhan tidak akan terseret dengan ekor ular naga ini. Dalam Wahyu 12 itu ada ular naga disebutkan di situ. Dan sepertiga bintang akan terseret. Tapi bintang-bintang yang disebut oleh Nabi Daniel itu, ini tidak akan terseret. Sebab mereka akan tetap selama-lamanya. Kita akan tetap selama-lamanya. Filipi pasal yang kedua. Saudara lihat, saudaraku, orang-orang ini bagaimana mereka bersikap. Ayat 12. Ayat 12. Jadi kita lihat sejauh mana ini kualitas dari bintang-bintang. Saudara-saudaraku yang kekasih. Yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Ini senantiasa taat. Ini suatu kualitas tersendiri. Perkataan itu taat, itu kualitas tersendiri. Apalagi senantiasa taat. Baca terus. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan bukan mencari keselamatan. Saya sudah ulang-ulang menerangkan itu. Mengerjakan keselamatan bukan mencari keselamatan. Sebab keselamatan kita terima dari Tuhan. Keselamatan yang kita terima dari Tuhan ini, saudara-saudaraku, jangan nganggur. Orang yang diselamatkan tetapi nganggur, tidak mengerjakan keselamatan itu tidak bijaksana. Merupakan orang yang tidak bijaksana. Tapi orang bijaksana yang akan bercahaya seperti cakrawala, seperti matahari. Begitu dia diselamatkan, dia langsung terjun mengerjakan keselamatan dengan taat. Terus baca. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Waktu aku tidak hadir. Perkataan waktu aku hadir atau aku tidak hadir mengingatkan kita bagaimana bangsa Israel di padang belantara.
Bangsa Israel di padang belantara waktu dipimpin oleh Musa, saudara-saudaraku, mereka boleh dikatakan begitu taat. Sekalipun ada pemberontakan tapi tetap taat. Tapi satu waktu ujian, mereka diuji. Kapan? Waktu Musa naik ke atas bukit. Waktu Musa naik ke atas bukit dan dia berada di atas bukit 40 hari 40 malam lamanya. Di saat di sana dia berjuang, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Saudara-saudaraku, dia tetap dalam hubungan dengan Tuhan. Kemudian orang-orang Israel, ketaatannya setelah diuji gugur. Waktu Musa tidak ada di tengah-tengah mereka, mereka tidak lulus dalam ujian. Mereka mungkir dari pimpinan Musa. Harun, buatkan kami berhala yang akan memimpin kami ke negeri Kanaan. Sebab Musa ini yang memimpin kami tidak tahu nasibnya sekarang. Sudah sekian hari tidak turun-turun. Buatkanlah kami patung lembu yang akan memimpin kami ke negeri Kanaan. Kenapa mereka memilih lembu? Dengar baik-baik. Mengapa mereka memilih lembu? Kok enggak buaya atau singa atau apa aja? Mereka memilih lembu. Dengar baik-baik ini. Sebab ini sangat penting. Sebab lembu itu adalah salah satu dewa yang ada di negeri Mesir. Lembu ini dewanya suku di mana orang-orang Israel berada di tengah-tengah mereka. Di delta Gosen itu. Itu berhala orang Mesir di situ adalah lembu itu. Jadi itu yang mereka lihat dalam pergaulan mereka sehari-hari di Mesir. Oh, itu lembu. Jadi waktu sudah perjalanan menuju ke Kanaan, mereka masih teringat itu lembunya orang di Mesir. Saudara, dulu pergaulanmu di mana? Dulu pergaulanmu sebelum jadi anak Tuhan di mana? Di sana ada dosa-dosa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Mungkin dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam kampung, ada dosa yang saudara mungkin tergolong atau mungkin sudah diorganisir, saudara masuk di dalamnya. Jangan sampai itu terikat sekarang dalam perjalanan menuju kepada keselamatan itu. Jangan kembali teringat akan hal itu. Kalau saudara tidak setia kepada Tuhan, dosa ini akan mengejar untuk kemudian terlibat kembali seperti bangsa Israel. Tidak taat dalam ibadah. Dosa yang sudah ditinggalkan di Mesir mengejar, membuntuti dan dapat menguasai anak-anak. Berapa banyak anak-anak Tuhan jatuh dikejar oleh dosa lama karena tidak taat. Masalahnya di situ bukan soal kuat tidak kuat, tapi karena tidak taat mengerjakan keselamatan. Bukan hanya waktu aku masih hadir, tapi justru di saat Yesus menjelang hari akan kedatangan itu. Di saat kita seperti tidak ada pimpinan, seperti kita menantikan Yesus, mana Yesus itu kok tidak datang-datang. Saat itu, saat kita bicara kenapa kok Yesus belum datang-datang, saat itu adalah lobang di mana pengaruh dunia yang pernah kita tinggalkan akan kembali menarik untuk menjatuhkan kembali. Setialah di saat aku hadir maupun di saat aku tidak hadir. Bangsa Israel kejatuhannya di situ. Kejatuhannya, mereka sudah makan mana, sudah minum air dari batu karang. Kejatuhannya di situ. Di saat lowong tidak taat kepada kepemimpinan dari Musa yang ditetapkan oleh Tuhan. Musa tidak hadir, mereka gugur. Di sini Rasul Paulus ingat buat jemaat Filipi ini. Waktu aku hadir, kamu taat. Tapi bagaimana kalau aku hadir, tidak hadir? Bagaimana taat atau enggak taat? Sebagai seorang gembala, saya juga takut akan hal ini. Saya takut hal ini. Itu sebabnya saya berusaha untuk selalu ada di tengah-tengah sidang jemaat.
Saya takutnya ini, kalau ada gembala, wah, memang biasanya begitu. Saya juga tidak bisa mempersalahkan begitu aja. Memang umpamanya saya jadi anggota juga begitu, lihat-lihat gembalaku ada enggak. Kalau gembalaku enggak ada ya, aku juga tinggal di rumah. Tapi itu ujian ketaatan. Itu ujian ketaatan. Ditakutkan saat itu. Bahwa lubang ini digunakan oleh kuasa dunia yang kita sudah tinggalkan kembali menguasai kita. Dan gugurnya orang Israel di situ. Jadi dari apa yang mereka lakukan itu jelas mereka masih tinggal di negeri di padang belantara, tapi suasananya suasana Mesir. Kita masih tinggal dalam gereja, tapi kita sudah bersuasanakan suasana dunia. Mengapa? Jawabannya ini, karena tidak taat. Jadi orang semacam ini tidak bisa bersinar, apalagi menjadi bintang. Tidak bisa bersinar. Sementara orang yang menjadi bintang ini, saudara-saudaraku, dia sungguh-sungguh taat. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. Jadi taat nomor satu, punya kemauan. Ini orang sungguh-sungguh. Ini orang yang benar-benar merupakan orang bijaksana. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Terus lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Ini orang yang bijaksana. Dia tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tidak berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini seperti bintang-bintang di dunia. Baca terus. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Ini kebijaksanaan yang puncak. Berpegang pada firman kehidupan. Terus, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi ini orang-orang pilihan Tuhan, bagikan bintang-bintang. Haleluya. Dan ini saudaraku, Rasul Paulus menuliskan ini akan memahkotai pengajaran. Ini merupakan satu kemuliaan bagi ajaran Tuhan di dalam sidang jemaat. Sebab itu, biar kita mau teguhkan hati kita, saudara-saudaraku, bahwa kalau Tuhan akan menampilkan gerejanya, kita benar-benar berada dalam keadaan yang prima, tidak gampang diseret. Jadi kalau kita kembali dalam Wahyu Fatsal yang ke-12 itu, Wahyu Fatsal yang ke-12, gereja Tuhan ini, saudara-saudaraku, bersinar bagaikan matahari, sebab dia berselubung dengan matahari dan bermahkota 12 bintang. Kita melihat ini suatu kehidupan yang tidak hanya diselamatkan, tetapi orang yang sungguh-sungguh menjadi pilihan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh menjadi pilihan Tuhan. Mulai dari suatu kehidupannya, dari kehidupan yang diselamatkan, dari kesungguhannya, sampai pada perjalanan hidupnya. Di bawah kakinya ada bulan. Di bawah kakinya ada bulan. Saudara-saudaraku, di bawah kakinya ada bulan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-16, Injil Matius pasal yang ke-16, kita melihat di sana Tuhan menempatkan gereja Tuhan bukan pada sesuatu yang bisa dirobohkan, tapi satu kehidupan yang benar-benar kuat. Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16, kita baca mulai ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya,
Kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, siapakah anak manusia ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ya, terus? Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Ya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun akan berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya. Terus? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya, jadi ini suatu ujian yang sungguh-sungguh. Pengakuan kita secara pribadi. Pengakuan kita secara pribadi kepada Tuhan. Itu merupakan suatu landasan yang kuat di mana kehidupan kita akan didirikan oleh Tuhan. Menjadi satu kehidupan yang tidak akan hanyut di tengah-tengah arus dunia yang kencang, yang begitu deras, dan sudah begitu banyak korban karena tenggelam, hanyut dengan arusnya dunia ini. Karena tidak mengenal Kristus secara mendasar. Tidak mengenal Kristus secara mendasar. Jadi pendiriannya separuh-separuh. Siapa aku ini? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Itu artinya orang besar. Ikut Tuhan hanya karena ini soal kebesarannya. Oh, Tuhan itu seorang yang bisa dicontoh, diteladani. Memang dia seorang besar yang bisa dicontoh, bisa diteladani. Tapi bukan cuma sampai di situ. Ada yang mengatakan Elia. Elia ini nabi yang berkuasa. Elia ini nabi yang berkuasa sampai menurunkan api dari langit. Dan dia bisa menahan hujan. Membuka langit untuk kemudian hujan turun dan sebagainya. Ini suatu kuasa. Memang itu penting dalam kuasa, di atas kuasa Allah. Tetapi itu belum lengkap. Ada yang mengatakan Yeremia. Dan ada salah seorang dari para nabi. Ini bicara tentang karena nubuatannya. Yeremia ini nabi yang bernubuat. Demikian juga para nabi-nabi. Jadi ini semua benar, tetapi belum merupakan dasar yang lengkap. Yesus itu teladan, betul, kita harus ikuti dia. Yesus itu nabi, betul. Yesus itu berkuasa, betul. Tetapi menurut kamu siapa aku ini? Tuhan ingin mendengar sejauh mana kita memuaskan hati Tuhan dari pengakuan kita terhadap dia. Petrus bicara. Tuhan dalam ayat yang ke-16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Ini nomor 1. Engkau adalah Mesias. Itu nomor 1. Anak Allah yang hidup. Jadi dua perkataan dia akui. Engkau adalah Mesias. Ini yang pertama. Kemudian dia bicara anak Allah yang hidup. Itu yang kedua. Jadi dengan pengakuan ini, di sana Tuhan melihat bahwa Petrus dapat memandang Yesus secara keseluruhan sebagai yang berkuasa di waktu Yesus akan datang kembali. Yang pertama yang dilihat oleh Petrus ini adalah
Yesus itu adalah Mesias. Mesias atau Kristus itu artinya yang diurapi. Itu artinya. Yesus itu Mesias atau Kristus yang diurapi. Yesus sendiri artinya juru selamat. Allah itu juru selamat. Mesias itulah Kristus yang diurapi. Dalam sangkakala yang ketujuh, suara yang mengatakan nanti dia yang diurapi akan memegang kekuasaan di bumi ini. Puji Tuhan. Yang diurapi di dalam Alkitab ada 3 yang diurapi. Nomor satu yang diurapi adalah raja. Itu diurapi. Untuk menjadi seorang raja harus diurapi. Ada aturan tertentu untuk menjadi seorang raja. Dalam kitab Ulangan disebut itu peraturannya untuk mengangkat seorang raja, dan orang Israel merindu seorang raja. Lalu dikirimlah seorang raja namanya Saul, diurapi. Daud menjadi raja juga diurapi. Untuk menjadi seorang raja diurapi. Yesus adalah seorang raja. Dia diurapi. Saudara-saudara, kita sekarang ini sebenarnya oleh karena urapan kita dibawa oleh Tuhan untuk menjadi raja-raja di dalam kerajaan surga. Saudara percaya? Sebab itu sangat disayangkan kalau urapan yang saudara terima waktu penumpangan tangan, saat saudara menjadi imam-imam, menjadi sangkor, menjadi krupkor, menjadi apa saja, saat saudara ditumpangi tangan oleh para tua-tua, oleh gembala dan sebagainya, saat menerima urapan itu, saudara-saudaraku, saudara sedang diangkat oleh Tuhan. Di sini menjadi pemimpin, menjadi raja itu diurapi. Jangan sia-siakan urapan itu. Salah satu nasihat dari Rasul Paulus kepada pengerjanya, kepada hamba Tuhan muda Timotius, jangan kamu sia-siakan penumpangan tangan para tua-tua di atasmu. Hari ini bermain musik, hari ini menyanyi di sangkor, besok enggak lagi. Saudara menghinakan urapan Tuhan. Itu sebenarnya suatu landasan perjalanan hidup kita. Apakah kita ini akan mencapai tujuan akhir atau tidak? Salah satu bagian yang akan Tuhan lihat bersinar, bercahaya dalam kehidupan kita, pendirian kita di mana? Di atas pengakuan kita kepada Yesus. Bahwa waktu kita ditumpangin tangan itu bukan begitu saja. Di waktu saudara, pernah satu waktu saudara ditumpang tangan, saudara berlutut di tangga-tangga yang rendah ini, saudara. Dan saudara berlutut begitu lama, begitu capek. Tuhan tahu bagaimana penderitaan saudara di saat itu. Untuk menerima tumpangan tangan. Itu baru menerima tumpangan, belum perjalanan. Tetapi kalau tumpangan tangan ini saudara hargai sampai sekarang ini, segala rintangan itu saudara-saudaraku, sebab akan dikalahkan. Sebab apa? Sebab saudara berdiri di atas bulan yang bulan yang merah bagaikan darah, itu merupakan darah Yesus yang akan menyingkirkan segala sesuatu. Urapan tahbisan yang saudara terima. Saya juga menjadi gembala ditabiskan di depan sini. Pernah saya goncang keras, hampir saya gugur. Apa yang menolong saya? Saya ingat saya ditahbiskan di sini. Hanya Tuhan yang bisa memindahkan saya dari tempat ini. Hanya Tuhan. Kalau saya sendiri tidak berani. Kalau ada orang berani yang mencungkil, ya silakan. Dia berhadapan dengan Tuhan. Tahbisan yang ada, yang tidak bisa dikorek oleh siapapun juga. Saul ditahbiskan oleh Tuhan. Urapan yang ada pada dia menjamin. Semasa urapan ini masih ada, kita harus menghargai urapan itu. Sebab itu memberi kita kekuatan untuk maju sampai pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita selesai. Hanya Tuhan yang berkuasa.
Di samping itu nggak ada. Hanya Tuhan. Asal dalam benar-benar tak goreng, belum minyak urapan suci. Tak bisa. Kalau itu tidak ada guncangan hebat yang tidak pernah terjadi di antara segala bangsa. Jangan main-main, saudaraku, kalau Tuhan mencabut urapan dari kehidupan. Itu akan menjadi kering dan itu masalah besar. Yang ketiga yang diurapi adalah nabi-nabi. Itu perantara antara Tuhan dan manusia. Itu nabi. Itu nabi. Itu orang yang menaikkan seruan kepada Allah. Keluhan manusia kepada Allah. Dan menerima dari Tuhan berita yang harus disampaikan kepada manusia. Itu nabi. Pemberita, berita dari Allah. Mungkin teguran, mungkin nasihat. Mungkin sesuatu yang harus dilaksanakan. Disampaikan oleh nabi. Dia diurapi oleh Tuhan. Yesus adalah nabi yang datang dari Allah. Dia diakui di saat dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang, oh, inilah nabi yang akan datang itu. Dia adalah utusan Allah. Saudaraku, begitu hebat. Rasul Paulus melihat ini. Inilah Mesias. Dia diutus oleh Allah. Dia perantara antara Allah dan manusia. Waktu dia di atas kayu salib jelas sekali. Dia menerima dari bawah. Dia menerima anggur asam. Itulah hukuman yang harus dipikul oleh manusia. Penderitaan yang harus dipikul oleh manusia. Dia minum di atas kayu salib. Tapi dari atas kayu salib itu juga dia berteriak. Dia berseru, Tuhan, jangan engkau hitung, jangan engkau balaskan kejahatan kepada orang ini sebab mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Dia berseru kepada Tuhan. Tuhan memberikan dia kuasa untuk menyelamatkan umat manusia. Tiga yang dilihat oleh Rasul Petrus di dalam Yesus. Dia sebagai Mesias. Dan sampai hari ini, saudaraku, tidak ada orang bisa membantah tentang tiga hal ini. Dia adalah Mesias. Dia yang diurapi datang dari Tuhan. Tetapi yang terakhir yang dilihat oleh Rasul Petrus ini adalah, engkau anak Allah yang hidup. Ini yang keempat. Jadi tiga sebagai Mesias, tapi ditambah dengan engkau anak Allah yang hidup. Engkau anak Allah yang hidup. Di dalam perumpamaan tentang kebun anggur, saudara-saudaraku, masalah ini jelas sekali, tapi itu akan dijelaskan dalam kesempatan-kesempatan pengabaran Injil. Ini dalam Bible Study, saya tunjukkan aja. Tuhan mengirim utusan-utusan, semua utusan itu dibunuh. Terakhir, dia mengirim anaknya yang tunggal. Anak Allah yang hidup. Itu pun dibunuh. Saudara-saudaraku, engkau anak Allah yang hidup. Tuhan yang nanti menjadi raja, menjadi yang diutus oleh Tuhan. Dialah menjadi mempelai bagi kita. Jadi ini yang keempat. Jadi empat macam ini tabiat yang ada pada Yesus. Dia itu raja nomor satu. Dia itu hamba, imam besar. Dia itu nabi, manusia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Dia manusia juga. Tapi yang keempat adalah dia anak Allah. Dia adalah anak Allah. Itu yang merupakan suatu penampilan Yesus secara lengkap, merupakan landasan kehidupan kita. Ini yang gereja Tuhan menyebutkan Injil sepenuh. Injil sepenuh. Melihat Yesus sebagai raja. Raja di atas segala raja. Mengakui Yesus, melihat dan mengakui Yesus sebagai raja di atas segala raja. Mengakui Yesus sebagai imam besar.
Kalau ibadah kita, saudaraku, kita akui kita dilayani oleh Yesus sebagai imam besar, buktinya apa? Kalau kita suka berdamai, itu artinya ibadah kita dilayani oleh Yesus sebagai imam besar. Sebab tugas imam besar adalah mengerjakan pekerjaan pendamaian antara manusia dan Tuhan, dan antara manusia dengan sesamanya. Yesus imam besar. Kalau dalam gereja ini tidak mau diperdamaikan satu dengan yang lain, itu berarti menolak Yesus sebagai imam besar dan tidak berada dalam urapan. Satu penolakan kita akan membuat urapan itu pergi dari kita. Sebab itu urapan ini harus dipelihara. Urapan itu harus dipelihara. Yesus sebagai nabi, dia perantara. Kita lihat aja bagaimana firman Allah dibukakan. Firman nubuat itu pembukaan firman Allah. Kalau dalam sidang jemaat ada pembukaan firman Allah, itu berarti Yesus sebagai perantara. Bagaimana firman Allah yang dibukakan itu menjawab masalah yang ada dalam kehidupan sidang jemaat. Itu bukti di sini ada Yesus sebagai utusan Allah, sebagai nabi perantara antara Allah dan manusia. Itu yang saya sangat menghargai dan ingin sidang jemaat menghargai itu. Saya bukan menolak untuk saudara berkonsultasi dengan saya. Tidak, saya tidak tolak. Selama saya mampu, saya akan layani. Tetapi bukan itu nomor satu. Nomor satu, di sini ada Yesus sebagai seorang nabi yang datang memberitakan firman Allah. Jangan kamu menolak dia yang berfirman dari surga. Sebab kalau guncangan itu akan datang, bagaimana bisa orang menolak firman Allah? Menolak dia yang berfirman dari Allah akan bisa bertahan. Tapi setiap kehidupan yang bertahan saat pemberitaan firman nubuat, dia memperhatikan firman itu, maka dia akan tekun sampai firman Allah itu akan semakin cahaya firman itu akan makin terang sampai bintang timur itu bercahaya dalam hati. Ini orang yang kuat. Yang terutama saat yang terbesar, menanti Tuhan kita, Yesus anak Allah yang akan datang untuk tampil bagikan seorang raja. Tuhan kita telah menjadi raja. Dia akan datang menjemput mempelainya. Berbahagialah dia yang diundang ke perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Dan di situ dikatakan, inilah yang sebenar-benarnya firman Allah. Jadi firman Allah mulai dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu pasal terakhir, kalimat perkataan yang terakhir. Ini semua bicara tentang bagaimana kita memandang Yesus. Dan kita berada di dalam dia, dalam kesukaan perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Ini yang disebut wanita yang akan ditampilkan. Dengan berselubung matahari, 12 bintang di atas kepalanya, di bawah kakinya ada bulan. Suatu pendirian ini tidak bisa tergoyahkan, tidak bisa dijamah oleh setan, tidak terkejar. Kalau dia akan diterbangkan, saudaraku, dia sekarang sedang menanti kedatangan Tuhan. Firman yang ia terima, firman yang gereja Tuhan ini terima, sedang tumbuh menjadi dua sayap burung nasar. Dia terbang dan tidak akan lelah sampai ia tiba pada tempatnya dipelihara, jauh dari mata ular, 3,5 tahun lamanya, 3,5 masa. Betapa bahagianya jika kita bersama dengan dia untuk selama-lamanya. Sebab itu saudara-saudaraku, saya ingatkan kepada kita sekalian untuk memperhatikan sejauh mana kita berada di dalam Tuhan, mengikut dia
Kalau kita menghadapi sekarang sedang pemilihan Tuhan terhadap anak-anaknya, agar jangan kita gampang tergoncang oleh penyesat-penyesat. Banyak cara penyesatan yang akan terjadi. Saudara-saudaraku, salah satu penyesatan akan terjadi karena timbul rasa takut. Takut. Kalau ditakut-takutin langsung takut dan gugur. Sebab itu mari kita mau sungguh-sungguh di hari-hari ini. Kalau kita punya pandangan bisa melihat Yesus sampai sedalam-dalamnya. Dalam 4 sifatnya dia raja. Dia adalah hamba. Dia adalah juga manusia nabi. Manusia yang jadi nabi utusan Tuhan. Dia adalah anak Allah. Kita kuat. Tuhan katakan di atas batu ini aku bangunkan sidang jemaat, sidangku. Dan alam maut pun tidak dapat mengalahkannya. Disitulah kita harus berada. Puji Tuhan. Itu penting bagi kita sekarang. Sebab itu masing-masing periksa dirinya. Kita tidak bisa memeriksa orang lain, apalagi menghakimi orang lain. Tapi mari kita periksa seberapa jauh kita bersama Tuhan. Untuk ditampilkan sebagai satu pribadi yang tidak bisa dijamah. Tuhan menolong kita sekalian. Kita bangkit berdiri. Pelayan-pelayan perjamuan suci pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Haleluya. Sekarang yang penting adalah bagaimana kita mengenal diri kita lebih dahulu. Itu sangat penting. Bagaimana kita mengenal Tuhan, mengenal diri kita. Rasul Paulus, Rasul Petrus pernah hampir gagal. Dia lupa dirinya. Dia lupa dirinya, dia merasa dia terkuat dari yang lain. Dia merasa terbesar dari yang lain. Di waktu dia berada dalam ujian, dia hampir gugur. Berapa kali dia hampir tenggelam dan gugur. Tapi Tuhan memandang dia, cepat ia sadar. Malam ini tempatkanlah dirimu di muka matanya Tuhan. Mata yang bagaikan nyala api akan menyinari kita. Masing-masing. Haleluya. Kalau sinar matanya Tuhan mengena saudara, yang saudara akan rasa pertama, lindungan Tuhan bagimu. Dia mata yang melindungi engkau dari segala sesuatu musuh yang akan datang. Mata yang bagikan nyala api, membinasakan segala seteru yang akan menjamah saudara. Sebab saudara adalah anak Tuhan. Kalau saudara merasakan ini, berarti mata Tuhan terarah kepadamu. Kalau saudara teringat bagaimana saudara ditolong oleh Tuhan dari segala malapetaka, itu mata Tuhan memandang kita seperti Petrus dipandang oleh Tuhan. Haleluya. Ucapkan terima kasih kalau saudara merasa ditolong oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara merasa bahwa
kesalahan saudara diungkapkan dalam firman, itu mata Tuhan diarahkan kepadamu. Akui, mengaku. Bukan seseorang menceritakan kepada saya untuk kemudian dari tempat ini saya berteriak-teriak, tidak. Mata Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara merasa jawaban Tuhan atas masalahmu merupakan nasihat-nasihat yang harus saudara ikuti, itu berarti Tuhan sedang memandang engkau. Dua perkara ini tanda mata Tuhan diarahkan kepada kita. Kalau saudara merasakan ini, saudara sedang disucikan oleh Tuhan untuk ditempatkan agar tidak hanyut. Dan angkatlah tanganmu dua ke atas. Sembahlah Allah sejauh mana saudara bisa menyembah Allah. Haleluya. Dengan roh dan dalam kebenaran. Sembah Dia ada di sini. Dia sebagai imam besar yang memimpin ibadah malam hari ini. Dia ada di sini. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia Tuhan kita. Kita sembah Dia. Haleluya. Ya Ramalama Sakalawasai, Ya Ramatur, Ya Ramakualawasai. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat ini indah bagi kami, sebab Engkau memandang kami seperti Engkau memandang Petrus dan menyelamatkan dia. Engkau memandang umat Israel dan Engkau menyelamatkan umat-Mu. Engkau memandang kami saat ini, di saat kami dalam kesulitan. Engkau memelihara kami. Engkau menyelamatkan dan melindungi kami dari segala celaka dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Ramalama Kalapasai, Ya Ramatorius, Ya Ramakualawasai, Ya Ramator, Ya Ramakualawasai, Ya Ramakualawasai, Ya Ramator, Ya Ramakualawasai. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kuasai umat-Mu Tuhan, miliki kami, menjadi milik pribadi-Mu, oh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, hamba-Mu bersama seluruh sidang jemaat, baik yang sekarang ada di sini, para hamba-hamba-Mu dan jemaat yang mereka layani, saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir karena sesuatu hal. Taruhlah kami di dalam genggaman kedua belah tangan-Mu Tuhan, di hadapan wajah-Mu, untuk kami menerima kasih karunia dan kedamaian daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Firman-Mu sudah kami dengar Tuhan, merasuk sampai di dalam hati batin kami Tuhan. Bentuklah itu menjadi iman dalam kami, menjadi pengertian dalam kami untuk kami laksanakan firman-Mu, dan kami hidup hanya bagi Dikau. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan semuanya. Sekarang Bapa, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkanlah kami menerima berkat dari perjamuan suci ini, untuk kami hidup di dalamnya, di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita melakukan nyanyian rohani, mataku tertuju padamu.